Shalom semuanya pemuda remaja. Hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah kita, yaitu ibadah pemuda remaja. Bagaimana kabar kita semuanya? Kiranya kabar kita selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan ya. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, di mana saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, hadirlah Engkau di ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kuasai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pemuda remaja, kita akan memasuki ibadah kita. Di awal ibadah kita ini, mari kita memuji menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita. Kita menjadi pemuda remaja yang setia sampai akhir hidup kita. Kita angkat pujian kita, ku tetap setia. Demikianlah pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Mari pemuda remaja, saatnya kita mempersiapkan hati kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, di mana kami sudah memuji menyembah Tuhan lewat pujian kami yang selalu memberikan kepada kami nasihat, yang selalu memberikan kepada kami pedoman hidup untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau kuasai hati kami, pikiran kami. Biarlah di dalam ibadah ini kami bersungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu Bapa menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh mengubahkan kami sebagai anak remaja,
Kami boleh menjadi anak remaja yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau tolong kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, anak remaja, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saya bagikan hari ini dari Wahyu 2 ayat 10, bagian terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi, Wahyu 2 ayat 10 bagian terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pemuda remaja, hari ini saya berikan tema untuk kita, setia sampai mati. Ya, setia, bukan setia ya. Setia sampai mati. Berbicara tentang kesetiaan. Pemuda remaja, apakah itu arti kesetiaan? Kesetiaan itu tentunya memiliki arti yang sangat luas ya. Di sini saya boleh berikan arti setia itu, beberapa arti dari kesetiaan itu. Yang pertama, kesetiaan itu bisa berarti teguh, tidak tergoyahkan. Kesetiaan itu juga berarti taat, melakukan perintah, tekun, melakukan tugas, konsisten, tepat janji, tidak mengingkari, tidak mengkhianati, tidak berbohong. Nah, pemuda remaja, apakah kesetiaan itu mudah? Jawab masing-masing ya. Kesetiaan itu tentunya sangat susah. Ini sendiri diberikan nama setia oleh kedua orang tua saya. Ini adalah sangat berat ketika kita diminta setia, itu adalah hal yang sangat berat. Kenapa? Karena kesetiaan itu diuji oleh banyak hal. Diuji oleh hal yang tidak sangat menyenangkan. Nah, hari ini setia sampai mati. Setia sampai mati berarti seumur hidup kita, bukan hanya waktu kita kecil, bukan hanya sampai pemuda remaja, bukan hanya sampai kita dewasa menjadi orang tua, bukan hanya sampai lanjut usia, tapi kesetiaan itu sampai kita menutup mata kita, sampai napas kita berhenti. Kita diminta Tuhan untuk setia. Apa kata firman Tuhan hari ini? Setia sampai mati. Hendaklah kamu setia, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota. Ada juga firman Tuhan berkata, bukan awal yang menentukan, tetapi akhirlah yang menentukan. Banyak orang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Banyak orang mengikut Tuhan Yesus, tetapi sedikit yang terpilih karena mereka memilih untuk mundur daripada Tuhan. Sungguh sangat sulit untuk menjadi orang yang setia. Lalu, siapakah yang diminta Tuhan setia? Semua manusia. Kepada siapa kita harus setia? Yang pertama kepada Tuhan. Kepada manusia juga. Di dalam kehidupan sehari-hari, hubungan kita dengan sahabat kita sangat dibutuhkan kesetiaan. Jika tidak, hubungan itu tidak menjadi baik. Di dalam pasangan suami istri, kesetiaan adalah modal utama. Jika tidak, akan terjadi hubungan yang sangat rusak, bahkan keluarga yang sangat hancur. Anak remaja, kalian tentunya sudah punya banyak teman, sahabat, baik di sekolah, mungkin tetangga, mungkin di mana saja. Tapi di dalam sahabat itu tentunya diperlukan sebuah komitmen, yaitu kesetiaan. Ada memang teman kita atau diri kita sendiri, mungkin kita belum memahami arti namanya setia.
Ketika orang lain meminta tolong kepada kita, kita sering tidak siap menolong mereka. Tetapi ketika kita minta tolong kepada mereka, kita menuntut untuk ditolong. Nah, tentu saja kesetiaan itu memerlukan setiap waktu, setiap situasi, baik suka, duka. Kalau kita ingin berteman hanya di dalam suka, itu bukanlah kesetiaan. Kita hanya berteman karena ada yang kita minta, ada yang kita mau, itu bukanlah kesetiaan. Tetapi kesetiaan itu di dalam suka dan duka. Begitu juga hubungan suami istri. Kalau tidak ada kesetiaan, maka akan terjadi kehancuran. Kesetiaan itu sangat penting. Kalau kita tidak setia, maka kita akan kehilangan berkat-berkat Tuhan. Di sini ada poin-poin penting yang akan saya bagikan. Kenapa sih ada banyak orang tidak setia? Yang pertama, pemuda remaja, dengarkan ya. Kenapa ada orang tidak setia? Karena dia tidak kuat dengan yang namanya penderitaan. Kesetiaan itu tentu diuji oleh penderitaan. Masih ingat pemuda remaja kisah Ayub? Kisah Ayub, dia diuji oleh penderitaan. Sangat sakit, kehilangan keluarga, harta. Bahkan penyakit menggerogoti tubuh Ayub. Penderitaan itu menimpa Ayub sangat berat, tetapi dia setia sampai akhirnya. Di dalam kehidupan kita, baik kamu sebagai pemuda remaja, baik di dalam keluarga, di sekolah, kamu diminta Tuhan untuk tetap setia. Di sekolah mungkin kamu mengalami banyak penderitaan, harus bangun pagi, harus renungan, harus mengerjakan PR, harus memakai seragam, harus begini, harus begitu. Itu mungkin penderitaan bagi kamu. Tetapi itu tidak seberapa dibandingkan apa yang dihadapi oleh Ayub. Bagaimana kamu sebagai pemuda remaja? Apakah kamu mau taat melakukan itu? Kalau kamu mau taat, berarti kamu memilih untuk setia. Yang kedua, kenapa seseorang tidak setia? Karena dia tidak kuat dengan yang namanya godaan, rayuan. Dunia ini akan merayu kamu dengan kenikmatan dunia ini, dengan dosa. Dosa itu sesuatu yang kelihatannya enak, nikmat. Tetapi ingatlah ketika kamu sebagai pemuda remaja, kamu mau menerima rayuan-rayuan dunia, rayuan daging kamu, nafsu dunia ini, kamu sedang diseret kepada kehancuran. Tetapi kamu jika menjadi pemuda remaja yang setia, kamu harus berani berkata tidak untuk rayuan. Ketika kamu diminta untuk ibadah, apakah rayuan dari teman kamu tidak usah ibadah? Mending kita main game saja, kita nonton barang saja, kita ke bioskop saja, atau tiduran saja. Ini termasuk rayuan. Ketika kamu menjadi pemuda remaja, ayo ikut geng kami, ayo kami punya rencana seperti ini. Masa kamu sebagai pemuda remaja tidak punya teman? Tinggalkan teman yang seperti itu. Kalau ada pemuda remaja memiliki teman yang mau menggoda kamu, merayu kamu untuk hal-hal yang tidak benar, segera tinggalkan. Kamu lebih baik menjadi pemuda remaja yang selalu taat kepada firman Tuhan. Jadi banyak sekali bukan orang-orang memilih untuk tidak setia karena mereka tidak kuat terhadap penderitaan dan tekanan hidup. Nah, pemuda remaja, Tuhan Yesus adalah Bapa kita yang sudah setia, setia sampai mati, sampai menutup mata di kayu salib. Dia setia kepada Bapa.
Dia taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia mengasihi kita yang berdosa. Sekalipun kita sangat berdosa, dia setia mengampuni kita. Dia setia melayani kita, dia setia mengasihi kita. Bagaimana anak remaja pemuda, apakah kesetiaan Tuhan bisa membuka hati kita saat malam hari ini untuk tetap menjadi orang yang setia kepada Tuhan? Apa yang menjadi alasan kamu untuk tidak setia kepada Tuhan? Menjadi anak Tuhan itu memang berat. Kamu harus melakukan kebenaran. Kamu tidak bisa melakukan dosa. Kamu tidak bisa melakukan hal-hal dunia yang menggeser kamu kepada neraka. Itu memang berat. Tapi ingatlah anak remaja, ketika kamu memilih untuk setia, Tuhan sedang memberikan kamu kekuatan. Tuhan akan mengokohkan kamu. Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra kepada kamu. Tetap memilih setia. Berat keadaannya, tantangannya besar, sulit jalannya. Kamu harus memilih setia. Karena dengan setia itulah kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Dengan kesetiaan itulah mahkota kehidupan Tuhan akan berikan kepadamu. Bagaimana pemuda remaja? Pemuda remaja, mari kamu menjadi anak yang setia, bukan sampai detik ini, tetapi sampai akhir hidup kamu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Setia melayani. Kamu berbuat baik itu adalah melayani Tuhan. Kamu taat kepada orang tua kamu melayani Tuhan. Kamu menghormati kedua orang tua kamu melayani Tuhan. Kamu hormat kepada guru kamu melayani Tuhan. Kamu melakukan semua perintah Tuhan, kamu sedang melayani Tuhan. Mari pemuda remaja GKKK menjadi pemuda remaja yang siap melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Di masa muda kamu menjadi pelayan Tuhan. Di masa tua kamu, Tuhan akan selalu menggendong kamu dan memberkati kamu, dan tentunya dan pastinya mahkota kehidupan menjadi milik kamu nantinya. Terima kasih, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang mengajari kami untuk menjadi orang yang setia. Apapun keadaannya, berat situasinya, ajar kami tetap setia kepada firman Tuhan, memandang kepada Tuhan. Kami tidak mau digoda oleh dunia ini. Sekalipun penderitaan menghadang kami mau tetap setia kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, sekalipun kami masih muda, berikan kami hati yang mau melayani Tuhan, setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kami semua pemuda remaja GKKK, bila kami menjadi pemuda remaja yang siap melayani Tuhan seumur hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya pemuda remaja hari ini. Kiranya lewat ibadah kita hari ini kita menjadi orang-orang yang semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai di sini ibadah kita pada hari ini. Saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.